Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah PKLU pada hari ini pada tanggal 11 Desember 2021. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Joko Mulyono. Kita akan mulai, Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait yang pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berkat-Mu hingga kami sampai di ibadah PKLU pada hari ini ya Bapak. Bapak berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah Bapak Penatua Joko Mulyono yang akan memimpin ibadah PKLU ini. Kami serahkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semuanya ya Bapak. Amin. Kita akan membaca litani pujian, yaitu dari Mazmur 119 ayat 7 dan 8. Saya akan membacakannya. Mazmur 119 ayat 7 dan 8. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 61 bait yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman pada pagi ini. Sebelumnya mari kami mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan diri, mohon bimbingan Roh Kudus, dan kita berdoa pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu pagi ini kami boleh bersama-sama untuk kembali di dalam ibadah pekat PKLU pada pagi ini. Kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus boleh memotretkan hati dan pikiran kami di saat kami membuka hati kami untuk mendengar berkat Tuhan dan firman Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan, kami berseru, biar Tuhan memberkati kami semua dan kami boleh bersama-sama memuliakan dan besarkan nama Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga 5. Jadi sekali lagi, Kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat
ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pada pagi ini. Kita akan belajar bersama-sama dan kita akan merenungkan bersama-sama melalui firman Tuhan yang baru kita baca bersama di dalam kitab Yesaya 44 ayat 1 hingga 5. Saya berharap pagi ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki rasa takut. Dan saya akan mengutip di dalam Sabda Bina Umat pagi ini, bahwa setiap orang pasti memiliki rasa takut dan itu mempunyai rasa takut, setiap orang mempunyai ketakutan yang sangat berbeda-beda. Sebagai contoh, ada orang yang takut pada binatang liar, tapi ada orang yang bersahabat dengan binatang liar. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam media, televisi, dan lainnya, ada orang yang bisa bersahabat dengan ular, dengan harimau. Itulah adalah perbedaan-perbedaan yang ada saat ini terhadap diri kita di dalam menghadapi rasa ketakutan. Ada orang yang takut mati, dan bahkan ada orang yang tidak takut mati, seperti manusia laba-laba di New York, yang sempat viral pada tahun 2018-an. Ada juga level ketakutan yang cukup parah yang disebut ahli psikologi yaitu sebagai fobia. Konon orang yang fobia dengan objek tertentu, misalnya fobia ketinggian, bisa mengalami gangguan kesehatan seperti kejang-kejang dan pingsan. Mereka memang benar-benar memiliki rasa takut yang sangat luar biasa. Dan inilah kadang-kadang sering muncul di dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah kondisi saat ini yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa tidak akan lepas bahwa kita akan merasa di dalam kehidupan kita, rasa takut selalu muncul di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang kami kasihi, melalui firman Tuhan inilah kita diingatkan, bahkan kita dikuatkan, bahkan kita teguhkan. Di dalam Yesaya 44 ayat 1 hingga 5, ada satu berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui ibadah kita pada pagi ini. Janganlah takut, apalagi, janganlah takut, aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas keturunanmu dan berkat ke anak cucumu. Ini janji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini. Bahwa Allah satu-satunya yang akan melindungi dan menjaga umatnya. Dan Allah satu-satunya yang menebus dan menyelamatkan umatnya. Itulah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini melalui Yesaya pasal 44 ayat 2b yang sampai ayat 3 yang berbunyi, janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurum yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, di sini menggambarkan satu kondisi bahwa umat Israel pada waktu itu dalam keadaan
ketiadaan pengharapan akan masa depan mereka. Mengapa? Karena saat itu mereka dalam pembuangan dan dapat dikatakan mereka tidak berdaya sekali dan mereka tidak punya kekuatan apapun. Dan umat Israel pada waktu itu mereka adalah bangsa yang terjajah. Dan mereka adalah orang yang hidup di negeri orang lain, yang menguasai mereka di dalam suatu kerajaan yang besar dan kuat. Dan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita simpulkan bahwa umat Israel pada waktu itu mereka dalam penderitaan. Ini kita bisa bayangkan di tengah kondisi kita pada saat ini. Kita sudah 2 tahun mengalami pandemi corona. Dan pada saat berapa bulan yang lalu, di antara bulan Juni, adanya varian Delta yang begitu menakutkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasa ketakutan yang begitu besar karena varian ini yang begitu ganas, yang hampir 3 bulan menguasai kehidupan kita. Dan banyak orang-orang yang saat itu mereka merasa ketakutan akan kondisi pandemi ini. Tapi kembali kepada firman Tuhan, mengingatkan kita kembali pada pagi ini. Jangan takut. Aku akan mencurahkan dan aku akan memberkati ke atas anak cucu kita dan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melewati pandemi corona yang varian Delta yang begitu menakutkan. Dan saya rasa Bapak Ibu bisa merasakan hal itu. Dan sampai saat ini kita bisa dapatkan satu berkat yang begitu luar biasa karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita boleh melewati pandemi corona yang sampai saat ini masih sedang berjalan. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, saat ini negara yang tercinta Indonesia ini dalam keadaan terkendali. Jadi ini yang dirasakan pada saat kita mengalami suatu kondisi ketakutan pada waktu itu. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, ada suatu berkat yang Tuhan akan nyatakan bagi kita di tengah kondisi saat ini. Bahwa disinilah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup. Dan inilah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menyatakan dirinya kepada kita melalui pesan-pesannya kepada umatnya sebagaimana disampaikan melalui firman Tuhan melalui Nabi Yesaya pada pagi ini. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sedang bekerja untuk umatnya. Ini adalah satu kabar sukacita bagi kita bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah, saat ini sedang bekerja kepada kita semua. Jadi bagi kita tidak ada alasan untuk takut mengenai hal apapun. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya, kita tidak punya alasan untuk takut mengenai hal apapun. Biarpun saat ini dalam kondisi pandemi corona, saya percaya Bapak Ibu semua di dalam anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah sudah berjanji untuk menyertai dan menuntun kita semua. Seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena Allah berjanji menuntun umatnya dan menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Karena Allah begitu kasih bagi umatnya, secara khusus bagi kita semuanya. Dan ini saya rasa Bapak Ibu punya pengalaman yang begitu indah
secara khusus Bapak Ibu yang hidupnya yang telah mengalami berbagai pengalaman yang begitu indah. Bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ibu selama masa hidup sampai saat ini. Bagaimana Tuhan menjagai dan menyertai Bapak Ibu di dalam kehidupan hari lepas ke hari. Yaitu tugas kita hanya percaya dan taat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi saat ini. Yaitu kita hanya percaya dan taat kepada Tuhan. Menurut firman Tuhan hari ini kepada umatnya dan keturunan mereka, Allah telah berjanji akan mencurahkan berkat-Nya. Bahkan Tuhan tidak tanggung-tanggung bahwa janji Allah ini bahkan akan mencurahkan berkat-Nya begitu besar kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berarti Allah sudah memberi jaminan akan penyertaan-Nya yang berkelanjutan. Ini satu kabar sukacita bagi kita melalui firman Tuhan pagi ini, bahwa Allah sudah memberi jaminan akan penyertaan-Nya yang terus berlanjut bagi kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang disebut sebagai kaum lansia, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyertai terus di dalam kehidupan Bapak Ibu sampai saat ini. Dan bahkan sampai keturunan Bapak Ibu sampai saat ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang percaya bahwa firman Tuhan ini membawa suatu penghiburan dan penguatan, tetapi juga pengharapan yang hidup akan masa depan, yaitu masa depan yang pasti bagi kita semua. Mengapa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati. Karena hidup kita adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Dan hidup kita adalah hidup yang percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Dan tidak ada lagi ketakutan. Karena kita sepenuhnya percaya Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia akan menepati janji-janjinya. Dan Allah yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang tahu apa yang ada dan akan yang terjadi di depan kita. Dia adalah Allah yang berjanji akan memelihara, menuntun dan menyertai kita. Dan Dia Allah yang selalu di depan kita. Dan Dia pasti menolong kita dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup yang di depan kita. Dan karena Dia akan mencurahkan roh-Nya dan juga berkat-berkat-Nya kepada keturunan dan anak cucu-cucu kita. Dan karena begitu istimewanya kita, sehingga Allah mengumpamakan kita seperti rumput di tengah-tengah air. Bukan rumput yang kering, tetapi rumput yang tumbuh subur. Dan seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat begitu indahnya janji Tuhan bagi kita semua, apa respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Bahwa kita harus bangga. Kenapa saya bilang bangga? Bahwa kita menyebut diri kita bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Ini kebanggaan kita sebagai anak-anaknya. Karena kita kepunyaan Allah, kita harus bangga. Seperti bangsa Israel lakukan, bahwa mereka bangga mempunyai Allah yang menjaga dan memberkati mereka. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat ke-5. Jadi kita bangga karena kita adalah kepunyaan Allah. Dan melalui firman Tuhan ini, mari kita bersyukur karena kita
mempunyai Allah yang luar biasa yang selalu menjaga kita di tengah-tengah kehidupan kita. Apa bukti Allah? Allah buktikan yang sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Itulah bukti Allah pada kita, bahwa Allah hadir, bahwa Allah benar di hadapan kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dan mari kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai dan menjaga kita di dalam kehidupan kita. Dan ini bukti yang nyata yang Tuhan nyatakan melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat yang akan kita rayakan sebentar lagi bersama-sama. Marilah sekali lagi kita mengucap syukur atas anugerah yang diberikan kepada Bapak Ibu kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan firman Tuhan pada pagi ini dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 327 ayat yang pertama. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa di dalam doa syafaat kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu pada pagi ini. Kami boleh diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu nyata, atas penyertaan bagi kami semua di tengah-tengah kehidupan kita semua, di tengah kondisi pada saat ini. Firman Tuhan boleh mengingatkan, menguatkan, dan mengarahkan dan memberi penghiburan bagi kami semua di saat kami boleh melangkah dalam kehidupan pagi ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah, menyembah dan memuji Engkau di pagi yang indah ini. Pagi ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan secara khusus. Berkat PKLU, kami menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan di tengah bergumul mereka. Kami percaya Tuhan selalu memberi kekuatan, pengharapan yang indah sesuai janji dan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja GBB Bukit Zaitun. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Dina Haba beserta keluarga.
Berkati keluarga ini Tuhan. Biar melalui keluarga ini Tuhan pakai untuk terus menjadi pelayan-Mu di dalam tugas panggilan dan di dalam kehidupannya, lalu memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa untuk para majelis, baik penatua dan ciagen, para pengurus pelkat, para pengurus komisi, bahkan sampai karyawan gereja, dan bahkan jemaat kami, baik di jemaat sektor 1, 2, dan 3. Tuhan selalu hadir dan menjaga dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini, karena kasih-Mu, Tuhan boleh menjagai bangsa dan negara kami. Kami berseru Tuhan, bila tangan Tuhan selalu hadir, menuntun dan melindungi bangsa dan negara kami, secara khusus di tengah kondisi pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, kami berseru pagi ini, menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan, di dalam saat kami memasuki minggu Advent yang kedua ini, di saat kami semua jemaat-Mu akan menyiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan, biarlah kami selalu hidup dan tunduk di hadapan-Mu dan melihat semuanya itu di dalam rencana dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah yang akan berjalan di dalam minggu-minggu ini, biarlah semua di dalam pertolongan kasih-Mu ya Bapa. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur atas berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak Ibu, saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami telah memberikan persembahan dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua. Berkatilah persembahan ini ya Bapak, guna untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah pengelola ya Bapak, yaitu majelis jemaat. Kiranya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Amin.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita akan memuji Tuhan sekali lagi di dalam Kidung Jemaat 91. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Tuhan telah menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan memberkati.